Nggak semua legenda pergi dengan pesta meriah. Kadang justru berakhir dingin dan penuh tanda tanya. Keputusan Liverpool melepas Mohamed Salah secara gratis di musim panas 2026 ini jelas bikin banyak fans bengong. Gimana nggak? Pemain sekelas Salah, ikon klub, top skor bertahun-tahun, dilepas tanpa sepeser pun. Tapi kalau ditarik lebih dalam, ini bukan blunder, ini keputusan yang udah dipikirin matang banget, walaupun hasil akhirnya tetap terasa pahit. Kalau lo kira ini keputusan dadakan, lo salah besar. Di balik layar, manajemen Liverpool udah lama banget ngitung risiko. Mereka sadar, situasi Salah bukan sekadar soal performa di lapangan, tapi juga soal kontrak, ego, posisi di tim, sampai keseimbangan ruang ganti. Jadi ketika momen itu datang, keputusan ini sebenarnya udah kayak jalan terakhir yang tersisa. Kadang, pilihan terbaik itu bukan yang paling menguntungkan, tapi yang paling minim kerusakan. Di tahap akhir negosiasi, Fenway Sports Group alias FSG sadar kalau maksa jual Salah dengan harga tinggi itu malah bisa jadi bumerang. Klub-klub lain udah mundur duluan karena gaji tinggi. Kalau Liverpool masih keras minta fee transfer, bisa-bisa Salah malah stuck. Dan situasi makin toksik. Dan disitulah keputusan paling nekat akhirnya diambil. Kontrak Salah dipercepat berakhir 12 bulan lebih awal. Jadi 30 Juni 2026. Artinya, dia bebas pergi tanpa biaya transfer. Ini bukan hal yang biasa buat klub sebesar Liverpool, apalagi buat pemain sebesar Salah. Tapi di kondisi ini, itu justru jadi solusi paling realistis. Tapi yang bikin makin aneh, bukan cuma perginya, tapi cara perginya. Biasanya, legenda klub dapat perpisahan megah, stadion penuh, standing ovation, video tribute yang bikin merinding. Tapi kali ini, nggak ada itu semua. Perpisahan Salah terasa datar, bahkan canggung. Kayak ada sesuatu yang belum selesai di balik layar. Semua ini sebenarnya udah mulai retak jauh sebelum 2026. Balik ke Desember 2025, Salah mulai buka suara soal ketidakpuasannya. Dan dari situ, arah cerita mulai berubah. Bukan lagi soal bertahan lama di Liverpool, tapi lebih ke gimana cara keluar dengan kondisi terbaik. Dan sejak saat itu, hubungan dua arah mulai renggang, baik dari pihak klub maupun Salah, dua-duanya mulai nyari jalan keluar. Padahal ironisnya, kontrak baru aja diperpanjang sebelumnya. Tapi dalam sepak bola modern, kontrak panjang nggak selalu berarti hubungan aman. Umur ternyata jadi faktor yang nggak bisa dilawan. Di usia 33 tahun, meskipun kualitas Salah masih tinggi, pasar transfer nggak lagi segila dulu. Klub-klub besar mulai mikir dua kali. Apalagi dengan gaji sekitar 400.000 pound per minggu, itu angka yang nggak semua tim siap tanggung. Dan disinilah realita mulai nampol. Bukan karena Salah jelek, tapi karena paket totalnya, umur plus gaji plus potensi penurunan performa, jadi terlalu berisiko. Bahkan di bursa transfer Januari, minat yang datang bisa dihitung jari. Liverpool sebenarnya punya rencana yang beda di awal. Mereka berharap bisa jual Salah dan dapat pemasukan besar. Tapi kondisi berubah. Performa Salah mulai naik turun. Nggak sekonsisten dulu yang tiap minggu selalu jadi pembeda. Dan di klub sekelas Liverpool, konsistensi itu segalanya, begitu performa mulai goyah, posisi lo juga ikut goyah. Nggak peduli lo legenda atau bukan. Dan itu yang mulai dirasain Salah. Masalah makin besar ketika pelatih baru punya pandangan berbeda. Arne Slot, pelatih baru Liverpool, disebut nggak lagi melihat Salah sebagai pilihan utama. Ini bukan sekadar rotasi biasa, ini perubahan status. Dari bintang utama, jadi opsi kedua. Berat banget buat pemain seperti Salah, jadi cadangan itu bukan opsi. Dia terbiasa jadi pusat permainan. Jadi ketika perannya berubah, itu langsung jadi konflik besar. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya dia ngalamin hal kayak gini. Di era Jurgen Klopp, Salah juga sempat bersitegang saat dicadangkan lawan West Ham tahun 2024. Waktu itu masih bisa reda, tapi sekarang situasinya jauh lebih serius. Karena kali ini nggak cuma soal emosi, tapi soal masa depan. Dengan Slot, hubungan itu disebut udah di titik yang susah diperbaiki. Dan ketika hubungan pemain pelatih retak, biasanya cuma ada satu ending. Dari sisi klub, ini juga bukan situasi yang nyaman. Bayangin punya pemain dengan gaji tertinggi di tim,
tapi duduk di bangku cadangan. Itu bisa ganggu suasana ruang ganti. Bisa bikin pemain lain juga ngerasa aneh. Sementara dari sisi Salah, dia merasa masih layak di atas. Bersama agennya, Rami Abbas Isa, Salah yakin dia masih pemain elit dunia. Dan pemain elit harus jadi starter. Ketika dua pandangan nggak bisa disatukan, hasilnya udah pasti. Klub punya visi sendiri, pemain punya ego dan keyakinan sendiri. Dan ketika nggak ada titik temu, perpisahan jadi satu-satunya jalan. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. Liverpool itu klub berbasis data. Mereka nggak cuma lihat nama besar. Mereka lihat statistik, tren performa, bahkan prediksi penurunan. Dan dari data itu, tanda-tanda penurunan Salah udah mulai kelihatan. Bahkan kalau dipikir sekarang, mungkin mereka telat ambil keputusan. Kalau Salah dijual saat masih di puncak performa, nilainya pasti tinggi banget. Tapi waktu itu, risikonya juga besar, fans pasti bakal marah. Jadi klub terjebak di antara dua pilihan sulit, jual cepat Apollo kena kritik, tahan, gak risiko nilai turun, dan mereka pilih bertahan, yang akhirnya berujung kehilangan gratis. Ini yang bikin keputusan ini terasa pahit banget. Bukan karena Salah pergi, tapi karena timingnya nggak ideal. Dan hasil akhirnya bukan win-win, tapi lebih ke damage control. Menariknya, nggak semua hubungan jadi buruk. Meskipun ada ketegangan dengan manajemen dan pelatih, hubungan Salah dengan rekan setim dan staf tetap baik. Ini nunjukin kalau masalahnya lebih ke sistem, bukan personal sepenuhnya. Tapi ada satu momen kecil yang bikin fans langsung sadar. Di video perpisahannya, Salah nggak nyebut nama pelatih atau manajemen sama sekali. Semua ucapan terima kasihnya cuma buat fans. Dan itu bukan kebetulan. Banyak yang ngelihat itu sebagai kode keras kalau ada hubungan yang nggak beres di balik layar. Hal kecil, tapi maknanya dalam. Sekarang semua mata tertuju ke langkah berikutnya. Kemana Salah akan pergi? Ini jadi pertanyaan besar. Karena meskipun usianya 33, kualitasnya masih bisa bersaing di level tinggi, Arab Saudi langsung muncul sebagai kandidat terkuat, klub seperti Al-Hilal disebut paling depan. Dengan tawaran gaji fantastis dan proyek ambisius, ini opsi yang sangat masuk akal. Tapi bukan berarti itu satu-satunya pilihan. MLS di Amerika Serikat juga jadi opsi. Walaupun peluangnya lebih kecil, faktor lifestyle dan exposure tetap menarik. Dan jangan lupakan, Eropa. Masih ada kemungkinan Salah tetap bermain di level tertinggi Eropa. Bahkan kembali ke Italia bisa jadi cerita menarik. Tempat dia pernah membangun karier sebelumnya. Apapun pilihannya, satu hal yang pasti. Ini bukan sekadar transfer biasa. Ini adalah akhir dari sebuah era besar di Liverpool. Era di mana satu nama selalu jadi pembeda. Selama bertahun-tahun, Mohamed Salah adalah simbol kemenangan, konsistensi, dan kejayaan Liverpool. Dan menggantikan sosok seperti dia nggak akan mudah. Dan mungkin kita baru akan benar-benar merasakannya nanti ketika Liverpool bermain tanpa Salah, ketika momen-momen krusial datang. Disitulah fans akan sadar betapa besarnya pengaruh dia selama ini. Karena kadang kehilangan baru terasa. Setelah semuanya benar-benar pergi, kepergian Salah adalah cerita kompleks tentang ego, strategi, waktu, dan realitas sepak bola modern. Dan seperti banyak kisah besar lainnya, ini bukan ending yang sempurna. Tapi justru itu yang bikin cerita ini terasa nyata. Karena di dunia nyata, bahkan legenda pun nggak selalu mendapatkan akhir yang indah.